Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nana Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya Nana. Ya Bu. Yang dipimpin oleh ketua kita. Sekarang rapikan tempat duduk kita dulu. Ya Bu. Yang dipimpin oleh ketua, siapkan Metriwati. Perhatikan. Siap, Rat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Oh, seperti biasanya Ibu absen dulu ya. Metriwati, Hadir Bu. Yarnita. Berarti hadir semua ya Nana Ibu? Hadir Bu. Alhamdulillah. Oh, seperti biasanya kita membaca ayat pendek. Sebelum kita mulai. Baca surat ya Nana Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, sebelum kita masuk materi, anak-anak Ibu harus tahu apa materi kita hari ini. Ayo, siapa yang tahu materi kita hari ini? Idewati. Iman kepada Rasul, Bu. Bukan. Tapi hari ini kita belajar tentang Quran surat At-Tin. Sebelum kita mempelajari Al-Quran surat At-Tin, tentu anak-anak Ibu harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ke depan ya anak-anak Ibu ya. Ya, Ibu akan tentang Al-Quran surat At-Tin. Coba baca anak Ibu Iwati, apa tujuan pelajaran kita hari ini? Yang pertama, membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan surat At-Tin. Sudah, Bu? Iya, materi kita hari ini adalah surat At-Tin. Ada dua tujuan kita tadi ya. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa artinya At-Tin. Coba anak Ibu Idewati, apa itu At-Tin? Surah At-Tin adalah surat yang ke-95 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran yang terdiri 8 ayat. At-Tin diturunkan di kota Mekah, tergolong surat Makiyah. Dah, Bu? Iya, pintar sekali anak Ibu Idewati. Iya, At-Tin itu adalah surat yang ke-95. At-Tin itu artinya buah tin. Siapa yang bisa membaca surat At-Tin? Saya, Bu. Ya, silakan Metriwati. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin. Teruskan anak Ibu Metriwati. Falahum ajrum ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Dah, Bu. Iya, pintar sekali anak Ibu membacanya ya. Kemudian dalam surat At-Tin ini ada isi kandungannya. Coba lihat ke depan ya anak Ibu. Apa saja pesan pokok yang terdapat Nggak ada kelihatan, Bu.
Perbesar layarnya, Bu. Ya, ya, ya. Ya, sudah kelihatan anak pokok. Kira kita harus tahu apa itu arti dari surah At-Tin. Siapa yang misalnya? Silakan anak Ibu Rosnita baca arti dari surah At-Tin. Nggak, mana Ya, baca, 1 Bu? sampai 8. Yang ke-8, Bu. 1 1 sampai sampai 8. 8 ya. Oh iya, Bu. Ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 2, dan demi bukit Sinai. Ayat 3, dan demi kota Mekah yang aman. Ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Ayat 5, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya adalah neraka. Ayat 6, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada. Ayat 7, maka apakah yang kamu manusia mendustakan hari pembalasan sudah adanya keterangan. Ayat 8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Sudah, Bu. Iya. Iya, terima kasih Anak Ibu Rosnita. Iya, pintar sekali. Itu adalah arti-arti dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Sekarang kita masuk pada makna surat At-Tin. Apa saja pesan pokok yang ada dalam surat At-Tin? Saya, Bu. Siapa yang bisa membacakan pesan pokok, menyampaikan pesan pokok surat At-Tin? Saya, Bu. Ya, silakan Metriwati. Pesan pokok surat At-Tin. 1. Bersyukur kepada Allah atas ciptaannya yang sempurna. 2. Mengontrol diri, menghindari dari perbuatan keji dan mungkar dan menjaga iman dan takwa. 3. Percaya kepada hari pembalasan dan bertanggung jawab atas perbuatan di dunia. 4. Tetap tawakal dan beribadah kepada Allah. Sudah, Bu? Iya, pintar sekali. Itu adalah pesan-pesan pokok surat At-Tin yang disampaikan Allah melalui apa tadi? Surat At-Tin, Bu. Iya, pintar sekali. Yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah atas ciptaannya bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling apa, Nana Ibu? Yang paling sempurna, Bu. Ya, pintar hidayati. Kenapa kita dibilang manusia yang sempurna? Apa yang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Karena diberi akal pikiran, Bu. Iya, pintar sekali anak ibu. Karena manusia diberi kelebihan oleh Allah, bahkan melebihi daripada malaikat. Karena diberi kita akal dan pikiran serta Nafsu. Iya. Kemudian mengontrol diri kita, menghindari perbuatan keji dan mungkar. Apa saja itu perbuatan keji dan mungkar anak-anak ibu? Seperti apa saja? Tidak boleh mencuri, Bu. Iya, tidak boleh mencuri. Siapa Boleh lagi? berbohong kepada Tidak orang boleh tua. Iya, siapa lagi? Apa lagi? Iya, dalam pergaulan kita sehari-hari, terutama dengan teman kita, berarti kita tidak boleh mengolok-olokkan Teman. membeda-bedakan Teman. manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan apanya? Apa yang Ketakwaannya, Bu. Iya, yang membedakan iman dan Takwa. Kemudian, Ibu akan membagi kelompok kecil menjadi 2 kelompok. Silakan ketua pagi. Sudah, Bu. Nah, sudah. Sekarang tugas anak-anak Ibu mencari, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan anak Ibu jemput ke depan LKPD-nya. Silakan Metriwati, Apa, Bu? jemput LKPD-nya ke depan ya.
Ya, Udah? dah. Sekarang bagikan kepada teman-temannya. Silakan kalian bekerja sama dengan ketua, bekerja sama dengan teman-teman, berkolaborasi, mencari yang pertama apa tadi tugasnya? Arti atin, Bu. Yang Mencari kedua, arti surat atin. atin adalah Apa surat yang lagi? K. Yang ketiga, Pesan pokok termasuk atin. surat atin termasuk surat. Iya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah, Bu. Nah, selesai? Ya, Bu. Kelompok satu saya, Bu. Iya, silakan anak ibu kelompok 1 sampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, pertanyaannya, atin artinya buah tin. Yang kedua, atin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Yang ketiga, atin termasuk golongan surat Makiyah. Sudah, Bu. Kelompok Iya, 2, bagaimana Bu. kelompok? Pesan Iya. pokok. Bagaimana kelompok 2? Apakah ini jawaban teman itu sudah benar? Mana Sudah, yang Bu. kelompok 2, Sudah, Bu. Rosnita? Sudah, Bu. Iya, jawaban yang disampaikan oleh teman itu benar sekali. Benar sekali. Eh, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ayo siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, manusia akan dikembalikan tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Tiga, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun mengalami pikun, Bu. Empat, manusia harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. 5. Manusia harus tetap tawakal dan beribadah kepada Allah. 6. Manusia harus memperbanyak amal saleh di masa muda sehingga tua nanti tidak dalam kondisi yang terpuruk. Sudah, Bu. Ada PR, Iya. Bu. Benar sekali apa yang disampaikan teman kita. Sekarang Ibu pelurus ya jawaban teman kita tadi. Memang manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diberi akal pikiran, kita harus tahu membedakan mana baik dan mana yang buruk. Kemudian manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya, apabila berbuat salah, berbuat yang dilarang oleh Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan apabila kita berbuat kebaikan, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian orang yang beriman dan beramal saleh senantiasa mengalir pahalanya. Walaupun kita sudah sampai tua nanti, tetap pahalanya mengalir kepada kita. Kemudian manusia harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia. Seperti rasa syukur kita itu dengan melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk minggu besok kita menyetor hafalan surat Atin ke depan ya anak ibu. Ya, Bu. Dibantu orang tuanya atau kakaknya atau neneknya. Minggu depan ibu tagih ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Cukupkan pelajaran kita hari ini. Ibu sudahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.